alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu alal mukhtari fil qidami amin tadakuri jiranim bidi salami majajtadam anjara mimmo kalantim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadimatin wa aumadhal barku fi dhalma'i min idami fama li'ainaika in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas tafiq yahimi maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi
وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسابعها ترك نطق فتبتل بحرفين. Utawi kaping pitune syurut iku nutkun ngucap. Fatabtulu mongko batal apa salat biharfaini sebab ngucap rong huruf. Walau fi tanahnuhin senajan iku ing dalem umpamane dehem. Wa biharfin lan sebab ngucap sak huruf mufhimin kang mahamaken. Au mamdudin utawa huruf kang sak huruf kang den dawaaken. Walau mukrohan senajan iku den peksa. Syarat yang ketujuh adalah meninggalkan mengucapkan atau meninggalkan berkata-kata. Salat itu akan batal kalau kita mengucapkan dua huruf, memahamkan atau tidak. Pokok dua huruf batal salatnya. Misalnya kita mengucapkan kum. Dalam bahasa Arab kum itu dapat dipahami, yaitu kata perintah berdirilah. Atau yang tidak memahamkan misalnya min. Min itu dalam bahasa Arab huruf jar, dari maknanya. Kamu mengatakan dari begitu kan tidak memahamkan. Meskipun tidak memahamkan, itu membatalkan sholat karena sudah terdiri dari dua huruf. Atau mengucapkan satu huruf yang memahamkan. Misalnya begini, ki. Kamu mengatakan ki, itu dalam bahasa Arab maknanya adalah jagalah. Meskipun hanya satu huruf yang kamu ucapkan, tetapi memahamkan, maka itu membatalkan sholat. Atau tidak memahamkan, yang dari dua huruf tadi, misalnya tertawa, menangis, atau merintih. Itu juga termasuk membatalkan sholat. Satu huruf kalau dipanjangkan bagaimana Pak? Juga membatalkan sholat. Misalnya itu satu huruf, tapi kamu panjangkan, itu menjadi batal sholatnya. Walau mukrohan, dan meskipun kamu mengucapkan satu atau dua huruf yang memahamkan atau tidak tadi, dalam keadaan terpaksa tetap batal. Labi kolili kalamin, ora sebab sedidike kalam, nasian halih lali laha maring salat. Au sabaka utawa ketelanjur apa lisanuhu lisane wong. Au jahila utawa orang ngerti sapa wong tahrimahu ing harame qalili kalamin. Berbeda dengan ucapan yang sedikit dalam keadaan lupa. Kalau mengucapkan sedikit dalam keadaan lupa,
artinya lupa kalau dia dalam keadaan sholat. Maka sedikitnya ucapan itu tidak membatalkan sholat. Atau apa? Refleks. Ausabaqo lisanuhu, lesannya refleks mengatakan sesuatu tapi sedikit. Nah, sedikit atau banyak itu kembali kepada kaedahnya. Ma la dhabita lahu lughatan wala syar'an fa dhabituhu al-urfu. Sesuatu yang tidak dibatasi baik menurut bahasa maupun syarak, maka batasannya adalah menurut uruf. Jadi kalau uruf itu menghukumi perkataan yang kita ucapkan itu sedikit, maka tidak batal kalau diucapkan dalam keadaan lupa atau dalam keadaan lisan kita refleks. Juga tidak batal sholatnya jika ucapan yang kita ucapkan itu kita tidak tahu hukumnya boleh atau tidak. Kita tidak tahu. Wa qarubalan parak apa islamuhu islame wong. Au ba'uda utawa adoh sapa wong anil ulama'i saking ulama. Tidak tahu hukum itu mungkin ada faktor baru masuk Islam, atau sudah lama masuk Islam tapi hidupnya jauh jaraknya dengan para ulama, sehingga dia tidak mengerti apa yang dibolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Itu bisa ditolerir dalam fikih. Seandainya dia ngomong karena hal-hal seperti tidak tahu ini, dia tidak dianggap batal sholatnya. Tapi sekarang itu jarak secara dohir itu kadang-kadang menjadi apa? Menjadi tidak jauh lagi. Seperti ini, seperti pandemi ini. Sekolah pakai Zoom, kuliah pakai Zoom, seminar pakai Zoom. Kemarin saja saya baru mengikuti apa? Seminar yang diselenggarakan di Belanda. Itu apa? Yang menyampaikan materi adalah orang Belanda, Martin van Bruines itu. Itu jarak Belanda dengan Tambak Beras itu tidak jauh lagi dengan teknologi. Lah maka sekarang siapa yang jauh dari ulama? Tentu yang tidak punya akses baik melalui teknologi ataupun secara jarak itu memang jauh. Berbeda kalau orang Tambak Beras mengatakan saya tidak tahu hukumnya, itu tidak bisa ditolerir. Kenapa? Tambak Beras itu setiap pagi, mulai pagi sampai pagi lagi tempatnya orang ngaji. Lah kok ada orang Tambak Beras mengatakan saya tidak tahu hukumnya, itu salah siapa coba? Nah, ini tidak bisa ditolerir. Yang bisa ditolerir di sini memang jauh secara dohir atau mungkin dekat atau bisa dijangkau, tapi tidak memiliki apa? Akses internet dan lain sebagainya. Sekarang itu siapa yang tidak mengakses internet? Hampir semua di penduduk Indonesia itu sudah dapat diakses internet. Kalau tidak mau ngaji itu salahnya siapa? Salahnya sampean sendiri. Kalau tidak tahu dan kamu lakukan, maka kamu tidak dapat diampuni atau dianggap sholatmu batal. Wala bitanahnuhin lan ora batal sebab dehem. Lita'adzuri ruknin krono angele rukun kauliyen kang bangsa ucapan. Dehem yang tidak membatalkan sholat itu dengan catatan lita'adzuri ruknin kauliyen. Artinya dia harus membaca keras. Seperti imam itu kan dianjurkan membaca apa? Keras. Suaranya tidak akan keluar kecuali dengan dehem. Karena mungkin ada apa? Ada bulgham, riak yang ada di tenggorokan. Sulit untuk mengeluarkan suara.
suaranya kalau tidak keluar kecuali dehem, maka dehem itu boleh dilakukan dan tidak membatalkan sholat. Tapi kalau kamu jadi makmum, tidak beralasan untuk melakukan dehem itu, maka dehemmu itu akan membatalkan sholat. Wala biqalili nahwihi lan ora batal sebab sedithike umpamane dehem. Sedithike umpamane dehem. Jadi tadi yang di atas nangis, tertawa dan lain sebagainya itu membatalkan kalau apa? Dianggap tidak sedikit. Tapi kalau hanya sedikit tidak masalah. Sayyidina Umar itu kalau apa? Kalau sholat itu kadang nangis, kadang tertawa. Kenapa? Kalau membaca ayat-ayat tentang seksa-seksa yang dijelaskan dalam Al-Quran, beliau menangis. Sebaliknya kalau membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan, itu beliau apa? Beliau tertawa, tapi tertawa yang sedikit. Itu tidak membatalkan. Nah, dan dengan catatan tertawa sedikit atau dehem sedikit dan atau menangis sedikit itu alasan utamanya li ghalabatin krono nglindih. Sudah berusaha ditahan untuk tidak tertawa atau untuk tidak menangis atau untuk tidak dehem, tapi apa? Sudah tidak mampu menahan. Contoh yang tidak bisa ditahan itu semisal dehem itu adalah wahing, bersin. Bersin itu kita tidak mampu menahannya. Tidak bisa menahannya. Kalau tidak bisa ditahan ataupun batuk yang sudah ditahan dan keluar dengan sendirinya, itu tidak membatalkan sholat. Wala tabtulu bidzikrin wa du'ain, lan ora batal apa salat bidzikrin sebab zikir, wa du'ain lan sebab ndonga, ghairi muharramin kang ora den haramaken, illa ayyu khotoba kejaba yen to ngomongi sapa wong, kejaba yen to ngomongi sapa wong. Salat juga tidak batal sebab kita zikir atau doa yang tidak diharamkan. Contohnya apa? Misalnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau ada orang mengumumkan telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan bin fulan, kita zikir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi niatnya niat zikir, itu tidak diharamkan. Kalau zikir itu kita niatkan untuk mengajak bicara orang lain, maka itu diharamkan. Zikir yang diharamkan. Karena diharamkan maka membatalkan sholat. Misalnya begini, ada Quran jatuh. Ada Quran jatuh, kemudian kamu membaca Quran. Niatnya mengajak bicara orang lain. Khudil kitaba biquwah. Khudil kitaba itu Quran. Di dalam Quran itu ada kata-kata ya Yahya khudil kitaba biquwah. Nah, itu ayat Al-Quran, tapi karena kamu niatnya memberi pengertian orang lain untuk mengambil Quran yang jatuh, maka itu membatalkan sholat. Nah, jadi begitu ya. Di sini Imam Zakaria Al-Ansori itu sebenarnya memberi apa? Tafsil. Misalnya kita mengucapkan ya Yahya khudil kitab biquwah itu
Bagaimana kalau kita niatnya adalah niat zikir saja atau membaca Quran? Atau niat membaca Quran plus sekaligus mengajak orang lain berbicara. Itu bagaimana? Tapi saya lebih kita agar lebih berhati-hati, jangan lakukan itulah. Nanti kalau saya sampaikan boleh, nanti kamu salah pengertian. Ya udah, hati-hati aja. Sudah usah dilakukan itu. Meskipun ada perincian-perincian. Ya. Atau kamu ada tamu totok-totok. Totok-totok, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus kamu masih sholat. Dan kamu akhirnya mengatakan membaca Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Niat zikir saja, tidak masalah. Niat membaca Quran, tidak masalah. Itu kalau tamumu paham mesti masuk dia. Karena sudah kamu suruh masuk. Nah, tapi kalau tidak ngerti ya sama saja. Sudah, ini adalah kalau kamu membaca zikir atau doa, kok niatnya zikir saja atau membaca Quran saja, boleh. Tidak batal sholatnya. Tapi kalau kamu niatkan itu mengajak orang lain bicara, nah ini lain lagi. Wala binadmi Qur'anin lan ora batal kelawan runtutane Al-Qur'an. Because ditafhimin kelawan aweh faham wa qiraatin lan maca. Nah, di sini Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan kalau memang itu Quran yang kamu baca, ketika kamu membaca niatnya adalah membaca Quran sekaligus memberi pemahaman orang lain, tidak batal. Tapi kalau niatnya hanya memberi pemahaman orang lain, maka adalah membatalkan sholat. Wala bisukutin tawilin lan orang batal sebab suwene meneng, utawa meneng tawilin kang suwe. Meskipun kamu sengaja berdiam diri lama dalam waktu yang lama dan tanpa maksud tertentu, kamu diam itu, diammu tidak membatalkan sholat. Wasuna lan den sunataken lirajulin kedue wong lanang apa tasbihun maca tasbih. Wali ghairihi lan kedue liyane rajul apa tasfikun keplok. Kalau ada imam melakukan kesalahan, maka hendaknya bagi laki-laki disunatkan membaca tasbih. Yang disunatkan ini membaca tasbih loh, bukan mengingatkan. Artinya apa? Niatkanlah membaca tasbih itu niat membaca tasbih, bukan niat mengingatkan imam. Atau setidaknya kamu niat membaca tasbih plus mengingatkan imam, itu masih tidak batal. Tapi kalau kamu membaca tasbih niatnya hanya mengingatkan imam, sholatmu otomatis batal. Ini penting, misalnya imam waktunya apa? Waktunya tasyahud awal. Tasyahud awal, dia tidak tasyahud, langsung berdiri. Kamu disunatkan membaca subhanallah. Kalau sekali kamu baca, imamnya tetap berdiri, maka biarkan. Jangan kemudian kamu memaksa subhanallah, subhanallah. Loh, ini membahayakan kedua belah pihak. Pertama, kamu mengingatkan dengan memaksa itu niatnya pasti mengingatkan imam. Kalau kamu niatnya mengingatkan imam, kamu sendiri yang batal sholatnya. Satu. Yang kedua, jika seorang imam meninggalkan tasyahud akhir awal, baik sengaja atau tidak sengaja, kok sudah posisi dekat dengan berdiri, maka dia tidak boleh kembali mengambil posisi tasyahud awal. Kenapa? Berdiri untuk rakaat yang ketiga hukumnya wajib.
sedangkan mengambil posisi tasahud, kembali ke posisi tasahud adalah sunnah. Kaidahnya jelas, al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Satu kewajiban tidak boleh ditinggal hanya gara-gara kesunatan. Termasuk orang yang sholat sendiri, misalnya kamu lupa tidak melakukan tasahud awal. Kamu ingat kalau tidak tasahud awal itu sudah berdiri misalnya, atau mendekati posisi berdiri, maka kamu diharamkan kembali posisi tasahud. Tidak boleh. Bagaimana Pak kalau terlanjur lupa? Nanti di saat kamu melakukan tahiyat akhir, tasahud akhir, disunatkan melakukan, setelah melakukan tasahud akhir, disunatkan melakukan sujud sahwi. Ada solusinya. Ada solusinya. Lah beda lagi kalau misalnya imam itu meninggalkan atau menambah rakaat. Waktunya tasahud akhir, imamnya berdiri. Berarti rakaat yang kelima kalau sholat duhur. Kamu mengatakan subhanallah, niatnya membaca tasbih. Imamnya kok tetap berdiri, biarkan. Tunggu saja kamu Tunggu saja kamu duduk. Duduk. Kamu menunggu sampai imammu salam, kamu baru salam. Atau pilihan kedua, kamu tetap tidak menunggu, niat mufarokoh dan melakukan salam sendiri. Begitu caranya. Berbeda tadi yang rakaat tasahud pertama. Kamu sudah ingatkan imamnya tetap berdiri, dia tidak boleh kembali. Maka kamu apa? Kamu harus ikut imam. Ikut imam apa? Berdiri. Kenapa kok ikut imam berdiri Pak? Padahal saya ingat kalau belum tasahud. Karena tasahud itu sunnah, mengikuti imam wajib. Sudah. Nanti kalau masih belum paham, tanyakan yang sudah paham. Begitu sudah jelas itu keterangannya. Inna baha lamun ngenani hahuma ing rajul wa ghairuhu apa sayun suwiji-wiji. Ini kalau laki-laki loh ya, membaca tasbih. Lah kalau perempuan, imam perempuan yang terjadi sesuatu, maka bukan mengucapkan tasbih, melainkan tepuk tangan. Tepuk tangan itu bukan tepuk pramuka loh. Jadi menepuk tasfikun itu yang dimaksud la bidarbi batnin ala batnin. Jadi bukan tepuk tangan antara batinul kafi, dalamnya epek-epek tangan ketemu dengan epek-epek tangan yang lain, bukan. Tapi tangan kanan ditepukkan di bahunya telapak tangan yang sebelah kiri. Begitu. Contohnya begitu. Jadi tidak terlalu keras. Plok gitu aja. Nah, kalau tidak dengar Pak atau tidak mau mengikuti, sudah. Kamu ini hanya sunnah, jangan sampai kemudian kamu tepuk tangan bolak-balik. Apalagi sampai gregetan. Kurang ajar wong iki dielingno kok menengah. Iku malah salatmu batal. Hal-hal semacam ini penting untuk dipelajari ya. Jadi kalau tidak tahu itu justru kamu salatnya batal. Maksudnya baik, tapi tidak ngerti caranya, salatmu menjadi batal. Salatmu batal. Ada kasus contoh guyonan ini, tapi mungkin ya temenan. Ada 4 orang yang salat sajuna jadi imam, yang 3 jadi makmum. Kemudian yang sebelah kanan sendiri itu kentut. Akhirnya yang sebelah kirinya pas itu ngomong, salatmu batal Mas. Lapo? Sampean ngentut tok. Oh ngono ta. Iya. Basa ngono, orang yang di sampingnya yang sebelah kiri sendiri dari posisi makmum itu ngomong, jangan ngomong nanti salatnya batal.
Imamnya dengar, kok makmumnya rame sendiri, kenapa? Sholat sampean sholatnya batal semua. Batal semua. Yaitu semuanya menjadi batal. Menjadi batal semua. Itu gambaran orang yang ibadah tidak nganggo, tidak pakai ilmu, itu begitu itu. Dan nanti di bab jamaah itu aturan makmum dan imam itu dibahas lebih detail. Ini hanya terkait dengan melakukan zikir, membaca tasbih. Kalau terjadi imamnya kesalahan, niatnya harus apa? Membaca tasbih, jangan niat mengingatkan imam. Begitu juga dengan tepuk tangan itu tadi. Titik ya. Wa zaminuha utawi kaping 8 syurut iku tarku ziyadati ruknin, ninggal nambahi rukun. Iku tarku ziyadati ruknin, ninggal nambahi rukun. Fi'liyen kang bangsa fi'li, amdan kelawan sengaja. Syarat yang ke-8, meninggalkan menambah rukun fi'li dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau kamu menambahkan rukun fi'li dengan sengaja, maka itu artinya kamu sedang bermain-main dan mengakibatkan sholatmu menjadi apa? Batal. Kalau rukun itu adalah rukun qauli, Pak. Nah, di sini apa? Fatabtulu bihi sholatuhu litala'u bihi bi khilafihi sahwan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam sholat duhra khamsan wa sajada li sahwi walam yu'idha. Walam yu'idha. Annahu wa kharaja bil fi'liyi al-qawliyu. Kalau kamu mengulang-ulang rukun fi'li tidak masalah. Misalnya kata takriril fatihati. Kata takriril fatihah itu mengulang-ulang bacaan fatihah. Itu tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau kamu rukuk 3 kali itu bermasalah. Sujud 3 kali juga bermasalah. Sholat duhur 5 rakaat itu bermasalah. Tidak boleh. Kecuali dalam keadaan lupa. Kalau lupa itu yang namanya lupa kok. Allah tidak mengadili itu. Wa tarku fi'lin lan tinggal perbuatan fahsin kang banget. Dan meninggalkan perbuatan yang keterlaluan. Misalnya melompat atau garuk-garuk berulang kali, atau jalan-jalan, atau apa lagi? Ya bergerak yang apa? Yang keterlaluan, itu membatalkan sholat. Atau melakukan perbuatan yang banyak yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Nah, misalnya apa? Misalnya kamu mondar-mandir. Mondar-mandir itu kan bukan termasuk bagian dari sholat. Mondar-mandir itu membatalkan sholat. Au kasura utawa akeh apa fi'lu min ghairi jinsiha saking liyane jenise sholat. Urfan ing dalem uruf. Melangkah 3 kali itu namanya juga perbuatan yang banyak. 3 itu banyak. Nah ini saya perlu ingatkan, kalau sholat berjamaah, misalnya makmum yang ada di barisan lebih depan dari kita itu mundur karena batal misalnya, kita kan disunatkan maju untuk mengisi lubang itu. Nah, ketika kamu melangkah menuju lubang yang ada di depan sampan itu, jangan tergesa-gesa. Kalau kamu tergesa-gesa, nanti mengakibatkan banyaknya perbuatan yang kamu lakukan sehingga membatalkan sholat. Melangkahlah dengan santai, 1 kali 1, plek, diam.
Kira-kira sudah tumakninah, melangkah lagi. 1. Loh, kok belum sampai? Berhenti dulu. Tumakninah, nanti melangkah lagi. Kalau di tengah-tengah barisan belum sampai ke lubang itu imamnya sudah rukuk, Pak. Ya rukuklah di tengah-tengah antara baris depanmu dan baris aslimu. Rukuk di situ. Santai saja, ndak usah tergesa-gesa. Karena kalau kamu tergesa-gesa itu tadi, dianggap perbuatan itu banyak yang tidak sejenis dengan perbuatan sholat, maka berakibat membatalkan sholat. Orfan yang dalam uruf wilaan halih nuli-nuli. Nuli-nuli itu kesusu tadi loh. Plak, 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 plak. La in khaffa. Ora lamun ringan opo kasir. Atau kecuali perbuatan yang banyak itu perbuatan yang ringan. Misalnya apa? Menggerak-gerakkan jari. Untuk apa? Untuk menggaruk-garuk. Karena mungkin leher kita gatal. Itu kita boleh menggaruk dengan jari berulang kali begini, ya. Begini. Sampai kamu puas enggak masalah, tapi apa? Santai-santai aja, jangan kemudian wah begini. Awis tanda utawa banget opo jarobun gudik. Kamu memiliki banyak luka, banyak kudis, sehingga gatal yang tidak bisa tertahankan. Garuk tidak masalah, tapi pelan-pelan saja, jangan ngoyo. Sudah. Watasi'uha utawi kaping 9 surut ikutarku muftirin. Ninggal perkara kang batalaken salat. Wa aklin lan mangan kasirin kang akeh. Au bi ikrohin utawa sebab dipaksa. Yang 9 syaratnya adalah meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa diantaranya adalah makan, minum, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang membatalkan puasa harus ditinggal. Atau makan yang banyak. Atau terpaksa. Makan itu gimana toh? Makan itu misalnya ada gigi kita yang berlubang. Nah, tadi kita makan sate. Ada yang masuk di lubang itu kita tidak terasa. Di tengah-tengah kita sholat, keluar itu daging yang masuk di lubang gigi. Kamu kunyah, wah ternyata masih enak ini. Dilanjut akhirnya ditelan. Itu membatalkan sholat. Batalkan sholat. Baik ini sengaja ataupun terpaksa. Atau misalnya lagi apalah. Ya, misalnya kita tadi makan roti, tersisa masuk sedikit di sela-sela gigi dan kemudian keluar pada saat sholat kamu makan. Itu dianggap makan yang sudah banyak. Makanan yang banyak itu. Nah, karena ada bentuk fisiknya. Ukurannya apa ini? Ukurannya di sini sudah dikatakan. Ini misalnya kabal idaubi sakrotin. Cuwilan dari manisan atau gula. Itu saja sudah membatalkan. Ngono. Jadi kalau ada makanan yang tersisa selilit, jangan kamu telan. Wasunnalan den sunataken apa ayyusolliya. Yen to salat sapa wong linahwi jidarin madhep maring arah-arah tembok. Suma ason nuli teken maghruzatan kang den tancepaken. Suma ya basutu nuli nggelar sapa wong musala ing panggonan salat. Suma yakutu nuli garis sapa wong amamahu ing dalem ngarepe wong. Watuluha utawi dawane ason maghruzatan ila akhirih utawa jidar ila akhirih
iku sulusa dhira'in 2/3 dhira'. 2/3 itu berarti kalau 1 dhira' 90 cm, ya sekitar 60 cm yang harus ditancapkan itu. Wa bainahuma lan iku tetep ing dalem antarane jidar wa musolli salah satu dhira'in utawi 3 pira-pira dhira' bi aqalla kelawan luwih sedidik. Disunatkan bagi kita kalau sholat menghadap ke arah tembok, atau kalau tidak ada tembok menancapkan tongkat di depan kita. Kalau tidak ada tongkat, kita membuat garis di depan kita. Kalau tidak ada garis, kita menggelar sajadah. Gelar musola itu artinya menggelar tempat untuk sholat. Jadi kain ataupun kertas ataupun plastik dan lain sebagainya. Nah, itu caranya. Kalau kita menghadap tembok atau tongkat yang ditancapkan atau garis, jarak antara tembok dengan kita itu kurang lebih 3 dhira'. 3 dhira'. Nah, tinggi tembok yang kita hadapi atau tinggi tongkat yang kita tancapkan itu kurang lebih 2/3 dhira' atau sekitar 60 cm. Agar supaya kelihatan lah, kalau 5 cm kamu tegakkan ya ndak apa. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya ketika kita sholat tidak ada yang lewat di depan kita. Tidak ada yang lewat di depan kita. Ndak ada Pak, selama saya bertahun-tahun sholat. Kalau di Indonesia mungkin begitu, sopan-sopan orangnya. Coba kalau kamu ndak percaya, di Madinah atau di Mekah atau di Arab Saudi lah, termasuk di Jeddah, itu kalau ada orang sholat, jangankan lewat di depannya, orang sujud itu dilangkai kepalanya. Kurang ajar betul itu menurut orang Indonesia, tapi di sana biasa-biasa saja. Memang wataknya seperti itu. Sehingga apa? Kita disuruh membuat apa? Membuat sesuatu yang membatasi di depan kita itu. Lah kalau kita sudah menghadap tembok, membuat garisan atau menggelar sajadah, kok masih ada yang lewat di depan kita? Bagaimana? Fayusannu nuli den sunataken apa daf'u ma nolak perkara maro kang lewat apa mah. Wa harumalan haram apa mururun lewat. Apa mururun lewat. Kalau masih ada orang yang lewat di depan kita, maka kita disunatkan menolak atau menghalang-halanginya. Di dalam hadis Bukhari Muslim ada hadis, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayyuhtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitonun. Apabila salah satu di antara kalian melakukan sholat menghadap sesuatu yang menjadi penghalang di depannya, penghalang dari manusia, kemudian seseorang lewat di depannya, falyadfa, maka tolaklah dia. Jika tidak mau atau masih tetap lewat di depan kita, falyuqatilhu, maka perangilah dia. Artinya lek cara bahasa Indonesianya, cegahlah dengan keras. Cegahlah dengan keras kalau masih tetap lewat di depan kita. Lah hukumnya lewat itu juga haram. Lewat di depan orang sholat itu hukumnya haram. Kadang-kadang kalau kita di pondok dulu ya, anak-anak pondok, kadang digoda, sholat di kamar itu digoda. Kenapa? Jangan sholat di kamar, sholatlah di masjid itu maksudnya. Kadang sarungnya dibuka. Atau di depannya malah justru ada yang berbaring. Wah, itu lain lagi itu. Ya meskipun haram, tapi ada maksud tujuan.
tapi juga tidak boleh dibenarkan. Ya tetap haram kok. Kalau mau mengingatkan ya jangan begitu caranya. Wa kuriha lan den makruhaken apa iltifatun noleh. Wa taghtiyatun wa taghtiyatun lan nutupi wa taghtiyatu famin lan nutupi cangkem. Dimakruhkan noleh noleh itu berpaling ketika sholat. Juga dimakruhkan menutup mulut. Tapi sekarang menjadi wajib ya. Menutup mulut itu menjadi wajib. Ditutupi dengan masker karena pandemi corona. Itu seje maneh. Ini dalam keadaan normal makruh ditutupi. Wa qiyamun lan jumeneng ala rijlin ing atase sikil siji. Berdiri pada saat sholat dengan satu kaki itu hukumnya makruh. Kecuali karena hajat, lali hajatin orang makruh krono arai hajat. Misalnya yang satu itu luka parah sehingga tidak mampu untuk menopang tubuh. Akhirnya satu kaki yang dibuat topangan. Boleh karena ada hajat. Kalau tidak boleh. Wa nadharu nahwi sama'in lan makruh ningali arah-arah langit. Wa kafu sya'rin wa kafu sya'rin lan ngumpulaken rambut au saubin utawa pakaian piye prakteknya. Saman biasanya kalau ndak kopian itu rambutnya yang memanjang itu kemudian kamu tekem utawa disilak ya. Itu makruh ya. Kalau terlalu kuat malah justru menjadi batal. Atau pakaian tuh prakteknya bagaimana, Pak? Ya misalnya pakaiannya itu glewar. Terus arepe rukuk dadak diangkat, arepe sujud dadak diangkat. Pada saat kita mengangkat itu kalau tidak betul-betul berhati-hati justru bisa membatalkan sholat. Wa busakun lan ngidu amaman ing dalem arah ngarep wa yaminan lan tengen. Makruh lagi meludah ke arah depan atau ke arah kanan. Lah kemana Pak? Ke arah kiri, tapi jangan sampai kena temanmu yang ada di kiri. Kalau sampai temanmu kena ya berbeda lagi urusannya. Mungkin tidak dimakruhkan tapi akan ditonyoni orang. Fi waqti dorun lan malangkrik. Malangkrik itu apa ya? Meletakkan tangan di atas pinggang. Fi ruku'in ing dalem nalikane rukuk. Wa muwassalatun lan makruh salat bi mudafaati hadasin ngempet hadas. Ngempet ngising, ngempet nguyuh, menahan BAB, menahan kencing. Wa bi hadrati ta'amin lan ing dalem sandinge panganan. Di samping makanan makruh salat di samping makanan. Ya tawaku kang bronto sapa wong ilahi maring ta'am. Kamu lapar sangat menginginkan makan, makruh salat di samping makanan. Wa bihamamin lan pemandian wa tariqin lan dalan. Wa nahmu muzabalatin lan panggonane tletong. Wa atoni ibilin lan panggonane jerume onta, tempat istirahatnya onta. Wa mama babi makbaratin lan ing dalem sandinge kuburan. Ini kuburan yang tidak dibangun. Kecuali ada tempat sendiri untuk sholat seperti makamnya Mbah Wahab, Mbah Usman, Mbah Hamid, itu lain lagi. Tidak makruh. Atau masjid yang di depannya pengimaman itu ada kuburan, itu lain lagi.
itu tidak makruh. Yang dimakruhkan itu adalah ya tanpa bangunan apa-apa kamu sholat di atasnya itu loh. Itu makruh. Dah, itu hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.